Halo Sobat 801 Project. Di video kali ini saya akan membahas tentang fungsi throttle body pada sepeda motor. Kali ini saya akan memberitahu agar kalian dapat memahami apa itu throttle body pada sepeda motor. Pastikan kalian tonton video ini dari awal sampai akhir, jangan di-skip-skip agar kalian mengerti dan tidak gagal paham apa yang saya sampaikan di video ini. Oke. Sekarang kita mulai. Fungsi utama dari throttle body adalah saluran utama yang nantinya dilalui udara sebelum dialirkan ke intake manifold. Jadi ketika Anda mengoperasikan throttle valve melalui throttle grip, udara akan melewati komponen ini. Jumlah udara yang masuk pun akan diatur sehingga besar kecilnya tenaga yang dihasilkan oleh sepeda motor bisa sesuai yang dibutuhkan pengendara. Ketika muatan udara yang diberikan banyak, maka tenaga yang dihasilkan lebih besar. Begitu juga dengan hal sebaliknya, pada saat udara yang masuk sedikit, tenaga juga semakin kecil. Inilah fungsi throttle body yang harus diketahui, dan di dalamnya terdapat beberapa komponen yang mendukung. Komponen yang ada pada throttle body. Pentingnya fungsi throttle body ini membuat Anda harus memperhatikan komponen yang akan bekerja di dalamnya. Masing-masing komponen saling berhubungan dan nantinya harus dijaga dengan benar. Berikut ini apa saja komponen yang ada di dalamnya. Komponen yang satu ini memiliki fungsi sebagai sistem buka tutup saluran utama yang akan dilalui udara ke throttle body. Sistem ini bisa terbuka dan tertutup karena telah tersambung pada pedal gas atau acceleration pedal. Jadi jika Anda menekan pedal gas, udara yang masuk akan meningkat, sedangkan ketika gas dilepaskan udara akan langsung berkurang. Throttle Position Sensor disebut juga sebagai TPS. Komponen ini merupakan sensor dari sistem EFI yang fungsinya adalah mendeteksi bukaan dari throttle valve dengan memanfaatkan potensiometer. Potensiometer merupakan resistor yang bekerja untuk mengubah gerakan mekanik menjadi voltage. Voltage erat kaitannya dengan throttle valve karena ketika Anda menekan pedal gas, maka throttle valve yang terbuka. Letaknya menempel di bagian throttle body dan bentuknya merupakan variabel resistor dan dihubungkan ke poros throttle valve. Pendeteksian yang dilakukan akan akurat dan outputnya bertegangan 0 hingga 5 volt. Output tersebut nantinya akan dikirimkan ke Electrical Control Unit atau ECU. Barulah setelah itu ECU akan mengirimkan sinyal ke semua perangkat yang ada di motor untuk bekerja. Sudah paham bukan apa saja fungsi throttle body sampai dengan kelengkapan komponennya? Tanpa komponen ini, tenaga yang dihasilkan sepeda motor bisa saja bermasalah. Alasannya udara yang masuk mungkin tidak sesuai, terlalu besar atau kecil yang membuat tenaga tidak stabil. Oleh karena itulah ketika throttle body mengalami kerusakan, Anda pasti dengan mudah merasakannya. Bersihkan throttle body harus selalu dijaga, karena jika kotor akan mempengaruhi asupan udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Pada saat komponen ini bermasalah, biasanya kendaraan hanya bisa mencapai RPM 1500 sampai 2500 walaupun sudah digas penuh. Ada beberapa penyebab mengapa komponen ini bermasalah. Masalah utamanya adalah karena kotoran menempel di dinding dan katup. Kotoran bisa saja menempel karena filter udara jarang dibersihkan. Alasan lain juga karena pemakaian kendaraan dalam waktu yang lama dan sering melewati lalu lintas perkotaan yang udaranya kotor. Walaupun Anda sudah berakselerasi, namun mesin tetap loyo bahkan sering tersendat. Hal tersebut terjadi karena kotoran menyumbat atau menutup TPS yang membuat sensor yang dikirimkan ke ECU jadi terlambat atau kurang akurat. Oleh karena itulah membersihkan kotoran pada throttle body adalah kegiatan rutin yang tidak boleh dilewatkan. Jika terjadi kerusakan pada throttle body sepeda motor, selain penyebab, Anda juga wajib mengenal apa saja tanda kerusakan yang terjadi pada throttle body sepeda motor. Setiap ada komponen yang rusak, tentu sepeda motor akan menimbulkan gejala yang bisa diamati. Selama gejala ini masih ringan, Anda bisa segera mengecek agar diperbaiki dengan cepat dan tepat. Berikut ini apa saja tanda-tanda yang bisa dikenali. Misalnya campuran bahan bakar berlebihan atau terlalu sedikit. Kombinasi bahan bakar dan udara yang seharusnya masuk ke ruang bakar pas. Namun ketika throttle body ini bermasalah, maka bahan bakar yang masuk bisa terlalu banyak atau justru terlalu sedikit. Apabila BBM terlalu sedikit, maka akan membuat sepeda motor kesulitan untuk berakselerasi. Mesin pun akan terasa tersendat-sendat, bahkan sewaktu-waktu bisa mati pada saat mesin idle.
Bisa juga yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu BBM jadi lebih banyak yang membuat BBM jadi boros. Apabila yang terjadi adalah BBM berlebihan pasokannya, maka sepeda motor akan terasa merebet. Atau juga mesin yang tidak bertenaga. Ciri lainnya yang bisa diamati adalah tenaga yang dihasilkan kendaraan tidak sampai titik maksimal. Walaupun Anda sudah memacu kendaraan, namun akan tetap terasa lemah, tidak bertenaga. Oleh karena itulah pengecekan atau pembersihan komponen ini harus dilakukan sehingga tenaga kembali normal. Jika motor sudah mulai melemah tenaganya, bisa jadi salah satu tanda bahwa harus segera diservis. Ketika mesin terasa lebih berat, aliran udara yang masuk tertutup kotoran membuatnya terlambat. Anda akan merasakan bahwa gas terasa lebih berat. Alhasil top speed sepeda motor pun sudah mentok di angka kecil. Beratnya tarikan mesin ini menjadi salah satu ciri paling kuat bahwa throttle body sudah kotor. Perputaran idle yang tidak stabil. Komponen idle speed sensor yang juga berhubungan dengan throttle body akhirnya akan bermasalah. Komponen tersebut berfungsi untuk mengendalikan perputaran mesin ketika berada di posisi idle. Anda bisa mengecek apakah perputarannya stabil, jika tidak maka harus segera membersihkan throttle body. Tidak ingin motor menjadi boros atau mogok di tengah jalan? Apabila keempat tanda ini sudah muncul pada sepeda motor Anda, sebaiknya segera bawa ke bengkel resmi terdekat apabila Anda tidak memahami dalam penanganannya. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah penyampaian dan saya tidak bermaksud menggurui kalian. Melainkan kita belajar sama-sama. Ketika saya salah mohon diberitahu melalui komentar di bawah, dan ketika teman-teman mau bertanya boleh juga tulis di kolom komentar. Jangan lupa tonton terus video-video 801 Project selanjutnya. Terima kasih semuanya. Jika Anda suka dengan video ini, bisa support saya dengan like, share, and subscribe channel ini, agar saya semangat untuk bikin video selanjutnya.